Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak semuanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran baru pada tahun pelajaran 2021-2022. Kaifa halukum? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mada darsunal an, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah Quran Hadis. Ini Buria mulai dengan pelajaran Quran Hadis di kelas 5. Kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat. Silahkan disimak baik-baik. Surat Al-Adiyat merupakan surat yang ke-100 dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Asr. Nama surat Al-Adiyat diambil dari kata adiyat yang artinya kuda perang yang berlari kencang. Secara garis besar, surat ini menjelaskan tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta. Mereka akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat. Surat ini juga menunjukkan keistimewaan kuda yang tangguh dalam berperang dan juga setia kepada tuannya. Oke, sekarang Buria akan membacakan surat Al-Adiyat. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dobha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Tadi sudah Buria bacakan ayat dari surat Al-Adiyat yang terdapat 11 ayat. Sekarang kita akan belajar isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Baik, dari ayat pertama. Wal-adiyati dobha, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Maksudnya di sini Allah bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan untuk berjihad di jalan Allah, maka kuda tersebut akan berlari dengan kencangnya. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, yakni saking kerasnya hentakan kuku kuda tadi karena cepat larinya, lalu keluarlah percikan api dari kaki atau kuku kaki dari kudanya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Kuda yang menyerang di waktu subuh seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau mengadakan serangan di waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Maka kuda tersebut menerbangkan atau mengepulkan debu di tempat ia berlari karena gerakannya yang sangat keras. Fa wasatna bihi jam'a, kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang, yang membuat mereka takut dan was-was. Innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah disebut dengan kufur nikmat. Al-Qanud di sini dimaksudkan bagi orang yang selalu mengingat musibah, tapi mereka melupakan nikmat dari Allah. Jadi sekilas dari ayat 1 sampai dengan ayat di sini menjelaskan tentang kuda yang dipakai Rasulullah untuk berperang, dan beliau berperang melakukan serangan itu ketika waktu subuh. Kuda tersebut sangat tangguh, dan jika kuda tersebut dilarikan untuk berjihad di jalan Allah, maka larinya sangat kencang sehingga mengeluarkan percikan api dari kakinya. Ayat selanjutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia atau manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Di ayat sebelumnya
menjelaskan bahwasanya manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat itu disebut dengan kufur nikmat. Mereka selalu mengingat musibah tapi melupakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya manusia mengakui akan keingkarannya sendiri yang terlihat jelas dari mananya, dari ucapan dan perbuatannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Manusia yang sangat mencintai harta dan selalu ingin menyimpannya menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang bakhil serta kufur nikmat karena mereka tidak mau mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka hanya mengingat musibah yang mereka timpa. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Di sini di ayat ini Allah akan memberikan ancaman kepada manusia yang ingkar pada nikmat Allah bahwa mereka nanti di akhirat nanti akan menerima balasan dari Allah. Wa husilama fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Allah selalu mengetahui isi hati setiap manusia dan Allah selalu akan membalas keingkaran mereka. Dan pada hari itu, pada hari kiamat itu, semua yang ada di dalam dada mereka ditampakkan oleh Allah. Ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan manusia. Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas kekafiran mereka dengan balasan yang sempurna. Jadi inti dari isi kandungan surat Al-Adiyat adalah menjelaskan tentang kuda perang yang dipakai oleh Rasulullah. Kuda tersebut jika dilarikan untuk jihad di jalan Allah, maka larinya sangat kencang. Dan ketika itu Rasulullah melaksanakan serangan itu ketika waktu subuh. Selain itu di dalam surat Al-Adiyat juga dijelaskan bahwasanya manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah disebut manusia yang kufur nikmat. Dan mereka yang sangat mencintai harta dan hanya menyimpan hartanya, mereka disebut manusia yang bakhil. Manusia yang kufur nikmat dan manusia yang bakhil semuanya akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat nanti. Sekarang kita masuk pada tugas. Silakan ditulis soal dan jawaban di bawah ini ke dalam buku tugas yang sudah Buria sampaikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kufur nikmat? Nomor 2, sebutkan isi kandungan surat Al-Adiyat ayat ke-5 dan ke-6. 3, bagaimana asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Adiyat? Nomor 4, tulislah bunyi ayat ke-6 surat Al-Adiyat. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Soalnya ditulis dan jawabannya juga ditulis di kertas binder yang sudah Buria sampaikan kemarin. Jazakumullah, syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.